Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran kita awali dengan doa dulu ya. Yuk silakan Lina pimpin doanya. Ya Bu, mari teman-teman sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, ada yang akan masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Masuk semua, Bu. Di pagi hari ini, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk membaca puisi. Ini nanti ya, kita kan kemarin sudah belajar menulis puisi. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar membaca puisi. Boleh puisi kalian, karya kalian kemarin, boleh juga karya orang lain. Di sini Ibu akan memberikan contoh membaca puisi. Kalian cermati ya. Nah, tunggu sebentar. Dengarkan baik-baik ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Sembahyang Rumputan. Karya Ahmadun Yosi Herfanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang, tapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurat di bumi tak berhenti mengucap sholawat Nabi. Walau kau tebang aku, akan tumbuh seperti rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku, akan bersemi melebihi dulu. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku tetap menggema, menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku rumputan kekasih Tuhan. Seluruh gerakku adalah sembahyang. Cukup. Saya pernah. Bisa didengarkan dengan baik tadi? Iya, Ibu. Bisa, Ibu. Merinding, Bu, dengarnya. Bagus, Bu. Oke. Yang namanya guru pasti harus kasih contoh yang bagus. Ya? Iya, Dari Ibu. Iya, Bu. Ibu tadi sudah ada gambar belum? Membaca puisi itu yang baik yang seperti apa? Yang seperti Ibu barusan, Bu. Nah, kira-kira apa saja sih langkah-langkahnya, aspek-aspeknya? Ayo coba. Ada yang bisa jawab nggak? Harus menjiwai, Bu. Harus menjiwai. Selain menjiwai. Ayo. Pertama kita harus tahu isi puisinya ya. Dari Ya, judulnya. Judulnya itu apa? Judulnya apa? Tadi puisi tadi judulnya apa? Sembahyang kerumputan. Sembahyang rumputan. Judulnya Sembahyang Rumputan. Kemudian setelah kita tahu judulnya, ya, setelah kita tahu judulnya, kita harus cari kata-kata yang dominan, artinya kata-kata yang sering muncul dalam puisi tersebut. Kalau dari puisi Sembahyang Rumputan ini, kata-kata yang sering muncul yaitu kata sembahyang. Jadi di sini dari dua hal tadi, dari judul kemudian kata yang dominan sudah bisa ditangkap walaupun belum pasti. Oh, berarti ini mengenai ibadah, ya? Ya, Ibu.
selain kata dominan ada lagi harus paham sama makna-makna yang ada di puisi tersebut. Misalnya ada kata konotasinya, ya kita harus paham makna dari kata konotasi yang digunakan dalam teks puisi tersebut. Nah, selain itu, kalau sudah semuanya, kita baru bisa tahu isi puisinya. Oke. Nah, selain keempat tadi, ada hal-hal atau ada aspek-aspek yang menunjang pembacaan puisi. Siapa yang tahu dari penampilan Ibu tadi? Misalnya dari segi suara. Kalau suara berarti aspek apa? Audio, Bu. Pendengaran, Bu. Pendengaran suara, aspek pendengaran, Bu. Pendengaran berarti berhubungan dengan Nada, Bu. kalau misalnya baca puisinya pelan-pelan, kira-kira denger nggak? Enggak. Intonasi, Bu. Intonasi boleh, tapi belum ke sana ya, pinter. Nanti masih ditampung. Apa kira-kira yang berhubungan dengan pendengaran? Aspek apa itu? Volume. Ya, selain volume suara. Kemudian yang kedua, tadi cara bacanya datar atau gimana? Intonasi. Berirama. Nah, ada intonasi. Satu tadi volume suara. Volume suaranya harus jelas, harus jelas ya. Kalau bacanya itu gumam, ya yang dengarkan males atau nggak kedengeran. Kemudian yang kedua intonasinya. Kalau bacanya itu datar, orang juga tetap males, bosen kok baca puisi cuma kayak gitu-gitu doang. Nah, ya kan? Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Ada volume, ada intonasi. Kemudian yang ketiga apa? Gaya. Ekspresi, Gaya. Bu. Ekspresi. Kalau puisi, tadi ketika saya baca puisi, apa kelihatan saya senyum-senyum? Enggak. Tidak. Apa terlihat saya menangis? Iya. Ya. Nah, itu yang namanya ekspresi. Harus disesuaikan dengan isi puisi. Kalau puisinya sedih, kamunya jangan senyum-senyum. Ya, kalau puisinya sedih, ya ekspresinya harus sedih. Kalau sekiranya puisi yang dibacakan nanti, oh saya lagi kasmaran Ibu. Nah, boleh kamunya senyum. Jadi ekspresinya harus sesuai dengan isi Puisi. Ya. Selain ekspresi, sudah ada 3. Satu lagi apa? Apakah saya tadi cuma diem aja? Gerakan ya, Enggak. Bu. Ada gerakan tubuh. Gerak. Gerakan tubuh namanya Gestur, Bu. gestur. Gestur. Iya. Iya, Bu. Kita kasih permen kalau kita jawab. Ya, nanti dapat permen di akhir pembelajaran. Ya, gestur. Lagi, Lina. Atau sering disebut dengan kinesik, ada gestur, ada kinesik, ada bahasa tubuh, ada gerak tubuh. Ya, jadi itu sebelum kita baca puisi, kita harus tahu apa saja sih yang harus dilakukan. Pertama tadi, untuk langkah-langkahnya yang pertama, kita tahu judulnya apa, kemudian cari kata-kata yang dominan. Dengan tersebut nanti kita bisa tahu, oh berarti puisi ini puisinya tentang apa gitu ya. Dari kata dominan tersebut kemudian kita harus paham. Kalau misalnya ada kata konotasi kan itu kata yang tidak sesuai maknanya ya kan. Jadi ada makna tersendiri di dalam. Tuh, kita baru tahu, kita baru bisa menangkap isi dari puisi. Kemudian ada aspek-aspeknya tadi. Ketika membaca puisi, volumenya harus jelas. Apa tadi? Yang kedua, intonasi. Jangan datar ya, jangan datar, kemudian jangan cepat-cepat karena di situ ada juga jeda. Ya. Jadi jangan kayak kereta api ya Linda ya. Jangan kayak kereta api meluncur, nggak berhenti. Ya, itu tuh. Kemudian ekspresinya harus sesuai dengan isi puisi. Kalau puisinya sedih, ekspresinya sedih. Kalau puisinya senang, artinya kita harus ada pembawaan senang
Nah, pada kegiatan kali ini, kalian saya beri tugas untuk memilih puisi. Cari puisi, boleh kalian cari di perpustakaan, boleh kalian pakai puisimu kemarin, karya kalian ketika menulis puisi kemarin. Nanti kalian akan baca puisi tersebut di depan teman-teman, bergiliran ya. Nanti Ya, Bu. teman yang lain akan memberikan tanggapan, akan menilai penampilan kalian itu. Oke, siap? Ya, Bu. Ya, Ibu. Silakan. Belum siap. Gimana ini ya anak-anaknya? Ayo silakan Siap. Maria. Ya udah, tapi nggak bagus ibu nggak sebagus ibu ya. Kan nanti kan dinilai sama kawannya, nanti ibu menambahkan. Ya silakan Maria. Nah, Saya mau baca puisinya Khairil Anwar ya Bu. oke boleh. Ya. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang Muriati, silakan ditanggapi. Bagus sekali, Ibu, baca puisinya. Saya tidak bisa seperti itu. Bagus ya. Tapi ekspresinya kurang dapat ya, kurang sedikit lagi Maria ya. Iya, Bu. Nggak bisa baca puisi, Bu. Nggak apa-apa, masih belajar. Itu sih cukup bagus ya. Cuman bagian intonasinya kayaknya terlalu datar deh. Jadi bisa lebih diperhatikan lagi. Iya, Ibu. Bisa berjalan sendiri ya. Gitu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Pembelajaran kita ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu, Nah, silakan. Pintar. tentang membaca puisi. Kalau baca puisi ada aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama volume suara, yang kedua intonasi, yang ketiga ekspresi, dan yang keempat gestur. Itu saja, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Izin menambahkan, Ibu. Boleh, silakan. Sebelum membaca puisi, kita harus paham dulu apa isi puisinya supaya kita bisa menentukan intonasi, ekspresi, dan gestur untuk puisi yang kita baca. Itu aja, Ibu. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi itu tadi kesimpulannya, bahwasanya kalau misalnya mau baca puisi, kita harus tahu aspek-aspeknya terlebih dahulu ya. Supaya kita bisa membaca puisinya dengan baik. Kemudian kenapa kok kita harus bisa baca puisi sih? Nah, kita kan di sekolah itu kan sering ya ada lomba baca puisi ketika peringatan hari-hari besar, misalnya Hari Kartini, 17 Agustus, dan peringatan hari besar lainnya, atau FLS 2N. FLS 2N ya, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu kan juga pernah diikuti oleh kita, walaupun tahun kemarin kita belum bisa dapat juara. Tapi paling tidak itu bisa dijadikan pengalaman. Nggak apa-apa deh. Siapa tahu tahun depan ya, rombongan kalian ini bisa salah satunya menjadi wakil dari sekolahan. Siapa tahu bisa menang. Kalau menang bisa membawa nama baik sekolah. Iya. Dari sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Cukup, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa. Lina kembali memimpin doa. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.